Bayangkan jika seseorang yang kamu hina dan rendahkan setiap hari, ternyata jauh lebih berkuasa daripada dirimu. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang sopir dan bos, tapi tentang bagaimana harga diri, kesabaran, dan rencana Allah bisa membalikan segalanya. Jangan lupa tekan like agar kisah ini bisa jadi pengingat kita semua untuk tidak meremehkan siapapun. Langit masih gelap ketika Ilham terbangun dari tidurnya. Jam dinding kayu di kamarnya berdetak pelan, menunjukkan pukul 4.30 pagi. Ia menarik napas panjang, duduk di tepi ranjang, lalu mengusap wajahnya. Ibunya masih terbaring di kamar sebelah. Batu kecil terdengar samar. Ilham bergegas mengambil wudhu dan sholat subuh dengan khusyuk. Setelah menengadahkan tangan, ia berbisik lirih. Ya Allah, beri aku kesabaran hari ini. Jangan biarkan amarah menguasai diriku. Doa itu terasa seperti pelindung sebelum ia melangkah keluar rumah. Mobil hitam yang akan ia kendarai terparkir di halaman rumah majikan. Ilham berdiri sebentar, merapikan seragam sopir yang baru ia kenakan. Ini hari pertamanya bekerja sebagai sopir pribadi untuk Pak Raka, seorang pengusaha yang katanya keras dan perfeksionis. Ilham menarik napas panjang sekali lagi, lalu masuk ke mobil, memeriksa kaca spion, kursi, dan kebersihan interior. Ia ingin memberi kesan profesional. Suasana pagi itu masih dingin ketika ia mendengar suara pintu rumah besar di belakangnya terbuka. Seorang pria tinggi, berkacamata mahal, berjalan cepat dengan wajah masam. Itulah Pak Raka. Tanpa menyapa, ia langsung membuka pintu mobil dan duduk di kursi belakang. Ayo cepat, kita terlambat. Suaranya tegas dan dingin. Ilham segera menyalakan mesin dan meluncur ke jalan raya. Di sepanjang perjalanan, Pak Raka terus mengeluh. Jangan pelan-pelan begitu. Apa kamu kira bensin gratis? Kalau telat, semua rapat hancur. Ilham menggenggam setir erat, menahan diri untuk tidak membalas. Setiap kata yang keluar dari bosnya seperti pisau yang menggores harga dirinya. Namun ia tetap diam. Hanya ada suara mesin dan detak jantung yang terdengar di telinganya. Lalu sebuah momen kecil terjadi. Di lampu merah, seorang bapak tua yang menjual tisu mendekat. Ilham menurunkan kaca jendela dan memberinya uang tanpa ragu. Pak Raka mendengus keras. Serius? Kamu pikir kita ini yayasan amal? Cepat jalan. Lampu baru saja berubah hijau, dan Ilham menginjak pedal gas dengan tenang. Dalam hati, ia berkata lirih, "Ya Allah, ampunilah ia, mungkin ia belum paham rasanya butuh pertolongan." Ketika tiba di gedung kantor, Pak Raka keluar dari mobil tanpa melihat Ilham, bahkan tanpa ucapan terima kasih. Hanya pintu mobil yang dibanting keras sebagai penutup interaksi mereka pagi itu. Ilham menarik napas panjang, seakan membuang semua rasa sakit hati bersama hembusan udara. Namun ada secuil senyum di bibirnya. Senyum yang anehnya bukan karena senang, tapi karena ia merasa baru saja menang atas dirinya sendiri. Menang melawan amarah. Hari itu tidak berhenti di situ. Selama menunggu di parkiran, Ilham menatap cermin mobil, memandang bayangannya sendiri. Sabar, Ilham. Ini baru awal. Tugasmu bukan hanya mengemudi, tapi menjaga hati. Ia lalu meraih ponselnya dan mengetik pesan singkat kepada ibunya. Menanyakan kabar dan memastikan obat sudah diminum. Jawaban ibunya singkat, namun penuh doa. Jaga diri baik-baik. Nak, semoga Allah mudahkan urusanmu. Pesan itu membuat mata Ilham sedikit berkaca-kaca. Ketika siang tiba, Pak Raka keluar gedung dengan wajah lebih kesal dari pagi tadi. Cepat, kita ke lokasi proyek. Dan tolong, kali ini jangan bikin saya malu. Katanya sambil masuk mobil. Ilham kembali mengangguk, tanpa komentar. Ia tahu setiap kalimat dari bosnya seperti ujian yang harus ia lalui. Di jalan tol, suara makian terus mengalir. Astaga, sopir macam apa kamu ini? Kalau begini caranya, saya bisa pecat kamu kapan saja. Kalimat itu menusuk, tapi Ilham tetap tenang. Tangannya sedikit berkeringat di atas setir. Namun tatapannya lurus. Dalam hati ia terus berzikir, mengulang-ulang nama Allah untuk menjaga jiwanya tetap teduh.
Matahari mulai condong ke barat ketika mereka akhirnya kembali. Pak Raka keluar mobil dengan tergesa-gesa, melemparkan map ke kursi depan seolah Ilham hanya perabot. Ilham memungut map itu, meletakkannya dengan hati-hati di kursi belakang, lalu menutup pintu mobil perlahan. Hari itu telah menguras tenaganya, tetapi ia merasa ada pelajaran penting di balik semua ini. Saat matahari mulai tenggelam, Ilham duduk sejenak di kursi sopir, memejamkan mata. Keringat masih menetes di pelipisnya, tapi di dadanya ada rasa lapang. Besok pasti ada ujian baru, gumamnya pelan, dan aku harus siap. Dengan itu, ia menyalakan mesin dan pulang dengan hati yang lebih tenang, seolah bersiap menghadapi hari berikutnya yang mungkin lebih berat. Matahari baru naik ketika Ilham tiba di rumah besar Pak Raka. Sisa rasa lelah dari hari pertama masih terasa di punggung dan bahunya, tapi ia berusaha menegakkan badan. Hari kemarin sudah cukup berat, namun entah mengapa ia merasa hari ini akan lebih menantang. Ia menarik napas panjang, menatap mobil yang sudah ia cuci semalam sampai mengilap. Bismillah, semoga hari ini bisa lebih sabar, bisiknya pelan, lalu masuk ke dalam mobil untuk memanaskan mesin. Tak lama, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Pintu rumah terbuka dan muncullah Pak Raka. Kali ini dengan wajah lebih muram dari kemarin. Kamu terlambat 1 menit, bentaknya keras. Padahal jam di mobil masih tepat waktu. Ilham hanya menunduk, menahan diri untuk tidak membela diri. Siap, Pak, jawabnya singkat. Dalam hati, ia bergumam. Ya Allah, kuatkan aku. Perjalanan pagi itu terasa lebih tegang. Pak Raka memegang ponselnya, menelepon bawahannya dengan suara tinggi. Sambil marah-marah, ia sesekali menoleh ke Ilham. Cepat, kenapa kamu pelan sekali? Apa kamu mau bikin saya malu lagi? Ilham menggigit bibirnya, menahan amarah. Setiap kata dari bosnya seperti ujian yang semakin berat. Tiba-tiba, di sebuah lampu merah, seorang ibu dengan anak kecil yang lusuh menghampiri. Ilham spontan merogoh kantong dan memberikan beberapa lembar uang. Namun kali ini kemarahan Pak Raka meledak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu sopir saya, bukan pahlawan kesiangan. Kamu pikir dengan memberi uang receh hidup mereka akan berubah? Suaranya begitu keras hingga ibu dan anak itu menoleh dengan wajah ketakutan. Ilham merasa dadanya sesak, tapi ia tetap menatap lurus ke depan. Maaf, Pak, ucapnya lirih. Rasa perih itu menempel hingga mereka tiba di kantor. Namun hari itu belum selesai. Siang hari, Pak Raka tiba-tiba meminta Ilham menjemputnya lebih awal dari biasanya. Dan jangan telat. Kalau telat, kamu bisa angkat kaki dari sini, katanya di telepon. Ilham segera menghidupkan mesin mobil, melawan rasa lapar karena belum sempat makan. Di perjalanan menuju gedung, hujan turun deras. Jalanan macet. Ilham memacu mobil secepat mungkin tanpa melanggar aturan. Namun tetap saja ia sampai 5 menit lebih lambat dari waktu yang diminta. Pak Raka keluar gedung dengan wajah merah padam. Kamu tahu berapa besar kerugian saya karena keterlambatanmu? Kalau kamu tidak butuh pekerjaan ini, bilang. Bentakannya menggema di parkiran. Beberapa orang karyawan yang lewat berhenti sebentar, memperhatikan kejadian itu. Ilham merasa panas di telinga. Harga dirinya seperti diinjak-injak. Tapi ia tetap menahan lidahnya. Maafkan saya, Pak. Jalanan macet karena hujan. Jawabnya dengan suara tenang, meski dadanya bergetar. Perjalanan pulang menjadi lebih sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menekan dada seperti batu besar. Sesekali Pak Raka menggerutu, menyalahkan keadaan. Menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Ilham terus memandang jalan, sesekali berzikir dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku membalas dengan keburukan. Jangan biarkan mulutku berkata kasar. Tunjukkan aku cara untuk tetap tenang. Sore itu, ketika mereka kembali ke rumah, hujan mulai reda. Ilham turun dari mobil, membantu membuka pintu untuk Pak Raka. Tapi lelaki itu hanya berlalu tanpa menoleh. Ilham menatap punggung majikannya yang menjauh, lalu menarik napas dalam-dalam. Ada rasa marah, ada rasa sedih,
Tapi ada juga rasa aneh, seolah dirinya sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Ia duduk kembali di kursi sopir, menatap tangannya yang basah karena hujan. Ada kilasan wajah ibu dan anak yang ia bantu tadi pagi, ada bayangan Pak Raka yang marah, ada rasa lelah yang tak bisa ia jelaskan. Namun dari semua itu, ada suara kecil di hatinya yang berbisik, "Teruslah bersabar. Akan datang waktunya kamu melihat hikmah dari semua ini." Saat matahari terbenam, Ilham menutup matanya sejenak, merasakan angin sore masuk dari jendela yang terbuka. Di dadanya, ada rasa sakit tapi juga keteguhan baru. Ia tahu hari-hari ke depan tidak akan lebih mudah. Tapi entah mengapa, ia merasa siap menghadapi semuanya. Malam itu, hujan sudah reda. Ilham sampai di rumah kontrakannya yang sederhana. Dinding rumahnya terbuat dari papan yang sudah mulai pudar warnanya, namun terasa hangat baginya. Begitu masuk, ia langsung mencium tangan ibunya yang sedang duduk di lantai ruang tamu. Wajah ibunya pucat, tubuhnya kurus, namun senyum lembut itu tetap hadir. "Kamu terlihat capek sekali, Nak," ucap ibunya. Ilham tersenyum, mencoba menutupi segala tekanan yang ia alami seharian. "Tidak apa-apa, Bu. Maksudku, semua baik-baik saja. Tadi sempat hujan deras di jalan." Ia duduk di sebelah ibunya, membantu menyiapkan makan malam seadanya. Nasi, sambal, dan telur dadar. Saat makan bersama, ibunya sempat batuk cukup lama hingga membuat Ilham khawatir. "Obatnya sudah diminum?" tanyanya lembut. Ibunya mengangguk. "Sudah, jangan khawatirkan ibu terus. Kamu fokus saja dengan pekerjaanmu. Semoga Allah lancarkan rezekimu." Setelah ibunya tidur, Ilham masuk ke kamarnya yang sempit. Di meja kecilnya, ada laptop dan beberapa berkas. Ia membuka laptop itu, menatap layar dengan mata serius. Di layar, tampak dashboard aplikasi transportasi online dengan logo perusahaannya. Malam itu ia memeriksa laporan harian. Jumlah pengguna naik, investor baru mengirim email menanyakan jadwal pertemuan, dan tim manajemennya sedang menunggu keputusan penting darinya. Inilah rahasia yang tak diketahui siapapun di rumah majikannya. Ilham bukan hanya sopir biasa. Ia adalah pendiri sekaligus CEO startup transportasi yang sedang naik daun. Namun ia sengaja tidak menampakkan identitas aslinya di depan Pak Raka. Keputusannya menjadi sopir pribadi bukan karena terpaksa, tetapi karena ia ingin turun langsung merasakan bagaimana karyawan di lapangan diperlakukan. Ia ingin tahu bagaimana sikap para bos terhadap orang kecil sebelum memutuskan siapa yang layak diajak kerjasama. Ilham menatap layar, lalu memejamkan mata sejenak. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ada kebanggaan melihat perusahaannya berkembang, namun juga ada perih karena setiap hari ia harus menahan harga diri demi menyelesaikan penyamarannya. Ia teringat lagi wajah Pak Raka yang memarahinya di parkiran tadi siang. Kata-kata tajam yang menghujam. "Sabar, Ilham," gumamnya pada diri sendiri. "Mungkin inilah cara Allah mengajarkanmu sesuatu. Jangan gegabah. Kamu di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk belajar." Teleponnya berdering, membuat lamunannya terhenti. Itu pesan dari asistennya, yang memanggilnya dengan sebutan, "Bos." Isinya singkat. Investor utama minta kepastian tanggal pertemuan. Mereka siap investasi besar-besaran. Ilham mengetik balasan cepat, memutuskan untuk menunda pertemuan beberapa hari. Ia ingin menyelesaikan misi pribadinya dulu, mengamati lebih dalam seperti apa karakter Pak Raka dan orang-orang di sekitarnya. Setelah menutup laptop, ia duduk bersandar ke dinding, menatap langit-langit. Dalam hati, ia berbicara lirih. "Ya Allah, bimbing aku. Jangan biarkan kesombongan merusak niatku. Jika aku harus melalui semua makian ini untuk mendapat pelajaran, maka beri aku kekuatan untuk menanggungnya." Air mata perlahan mengalir, bukan karena lemah, tetapi karena beban yang ia pikul terasa begitu berat. Di luar, suara katak dan gemericik air sisa hujan terdengar. Malam semakin larut, namun mata Ilham sulit terpejam. Ia memandangi foto lama ayahnya yang sudah wafat, terbingkai sederhana di meja.
Ayahnya dulu seorang supir truk yang selalu mengajarkan pentingnya sabar dan rendah hati. Ayah pasti ingin aku tetap sabar, bisiknya, lalu tersenyum tipis meski matanya sembab. Beberapa jam kemudian, ia akhirnya tidur, namun pikirannya dipenuhi rencana. Besok ia akan kembali menghadapi Pak Raka, dengan hati yang lebih siap. Ia sadar setiap perlakuan kasar yang ia terima hanyalah potongan puzzle dalam misi yang lebih besar. Ada semangat baru yang tumbuh, semangat untuk bertahan sampai waktu yang tepat tiba. Pagi itu, Ilham berangkat lebih awal dari biasanya. Setelah malam panjang penuh renungan dan doa, ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang terjadi. Udara pagi yang segar sedikit menenangkan hatinya. Ia menatap mobil hitam yang sudah ia lap bersih hingga berkilau, lalu berbisik lirih. "Bantu aku, ya Allah, agar hari ini aku bisa menahan hati." Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Begitu Pak Raka keluar rumah, wajahnya sudah tegang. "Kita harus jemput klien penting hari ini. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun, kalau tidak kamu tahu akibatnya." Suaranya menggema tajam. Ilham mengangguk sopan, berusaha menjaga ekspresinya tetap netral, meskipun dadanya mulai berdebar. Perjalanan menuju hotel tempat klien menginap berjalan lancar pada awalnya. Ilham mengemudi dengan hati-hati, menjaga kecepatan agar tepat waktu. Tapi takdir berkata lain. Di sebuah persimpangan, sebuah motor tiba-tiba menyalip dari sisi kanan dan menyenggol bagian belakang mobil. Bunyi benturan membuat jantung Ilham meloncat. Ia segera menepikan mobil untuk memeriksa. Motor itu berhenti. Pengendara terlihat panik. Ilham keluar, memeriksa kerusakan. Hanya lecet kecil, tapi tetap harus ditangani. Pak Raka meledak. "Apa-apaan ini? Kamu bikin saya malu di depan klien. Bagaimana kalau mereka lihat mobil ini lecet? Cepat bereskan atau saya pecat kamu sekarang juga." Suaranya meninggi hingga orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Ilham mencoba menenangkan situasi, berbicara baik-baik dengan pengendara motor. Namun Pak Raka tidak berhenti memaki. "Kamu sopir macam apa? Bahkan hal sesederhana ini tidak bisa kamu jaga." Rasa panas menjalar di dada Ilham. Ia merasakan tatapan orang-orang yang lewat. Beberapa berbisik melihat seorang sopir muda dimarahi habis-habisan di jalanan. Wajahnya terasa memanas, bukan karena marah, tetapi karena malu. Namun ia tetap menahan lidahnya. "Pak, mohon tenang. Saya sudah urus dengan baik. Kita masih bisa sampai tepat waktu," katanya pelan. Setelah urusan selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke hotel. Sesampainya di sana, klien penting sudah menunggu. Saat Ilham membuka pintu mobil untuk Pak Raka, lelaki itu menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar klien. "Lain kali, belajar jadi sopir yang benar. Kalau tidak, lebih baik kamu jadi tukang becak saja." Kata-kata itu seperti tamparan keras di muka. Klien terlihat kaget, bahkan sedikit tidak nyaman. Namun Pak Raka bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Ilham menundukkan kepala dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Semua harga dirinya seakan diremuk di hadapan orang asing. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia kembali ke kursi sopir, menggenggam setir erat-erat hingga buku jarinya memutih. Di dalam hatinya ia berkata lirih, "Ya Allah, aku tidak mengerti kenapa aku harus melalui ini, tapi aku yakin ada hikmah yang Engkau sembunyikan. Tolong jangan biarkan aku membalas dengan kemarahan." Nafasnya berat, namun perlahan ia merasa sedikit tenang. Sore harinya, setelah mengantar Pak Raka pulang, Ilham tidak langsung kembali ke rumah. Ia memarkir mobil di tempat sepi, mematikan mesin, lalu memejamkan mata. Rasa perih dari perlakuan hari itu menumpuk di dadanya. Ia memukul setir sekali, melepaskan emosi yang ditahannya sepanjang hari. Air mata akhirnya jatuh. Tapi setelah tangis itu reda, ia tersenyum pahit. Mungkin ini cara Allah melatihku. Kalau aku bisa sabar hari ini, mungkin aku bisa sabar besok. Ia mengusap wajahnya, menatap cermin. Mata yang merah dan lelah itu kini menyala dengan tekad baru. "Aku tidak boleh menyerah,"
gumamnya. Akan ada saatnya semua ini terbalas dengan cara yang adil. Ketika matahari tenggelam, Ilham menyalakan mesin dan pulang dengan hati yang masih sakit, namun juga lebih kuat. Ia sadar, ini bukan akhir dari ujian, justru baru permulaan. Tapi ia juga tahu, setiap luka yang ia terima sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menjadi sopir. Hari-hari setelah insiden memalukan itu terasa semakin berat bagi Ilham. Meski hatinya masih perih, ia berusaha datang lebih awal setiap pagi, memastikan mobil dalam keadaan sempurna. Ia bahkan mengecek rute perjalanan sebelum berangkat, seolah ingin memastikan tidak ada lagi kesalahan sekecil apapun yang bisa menjadi alasan Pak Raka memarahinya. Pagi itu, udara agak berkabut. Ilham duduk di kursi sopir, menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Ada kelelahan di mata, tapi juga ada kilatan tekad. Hari ini harus lebih baik, gumamnya pelan. Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku bisa menghadapi semua ini dengan sabar. Tak lama, Pak Raka muncul dengan setelan jas rapi. Hari itu ia tampak lebih sibuk dari biasanya. Kita jemput klien dari luar negeri. Jangan bikin malu saya lagi. Kamu cukup bawa mobil, jangan ikut campur apa-apa. Katanya dingin sebelum masuk ke mobil. Ilham hanya mengangguk, menahan semua yang ingin ia katakan. Perjalanan menuju bandara berlangsung hening. Ilham fokus menyetir, sesekali melirik jam, memastikan mereka tiba tepat waktu. Sesampainya di bandara, Pak Raka turun dan menghampiri klien yang baru keluar dari pintu kedatangan. Ilham tetap di dalam mobil. Namun dari kaca ia bisa melihat sosok pria berjas abu-abu, berwajah ramah, yang sepertinya mengenalnya. Ketika mereka semua sudah masuk mobil, klien itu duduk di samping Pak Raka di kursi belakang. Setelah beberapa menit hening, klien itu tiba-tiba menatap Ilham dari kaca spion. "Apakah kamu, Ilham?" tanyanya dengan aksen asing. Suasana di dalam mobil mendadak terasa tegang. Ilham tersenyum sopan melalui kaca spion. "Ya, betul, Pak." Klien itu tampak antusias. "Saya pernah bertemu kamu di acara investor muda bulan lalu, bukan? Kamu yang mempresentasikan proyek transportasi masa depan itu, kan? Semua orang terkesan sekali dengan idemu." Pak Raka menoleh tajam. "Apa maksudmu? Dia ini sopir saya, bukan pebisnis." Ilham menelan ludah. Dalam sekejap, dadanya berdebar keras. Ia tidak menyangka akan dikenali di situasi seperti ini. "Mungkin Bapak salah orang," jawabnya tenang, meski suaranya terdengar agak berat. "Saya hanya sopir biasa." Namun klien itu tersenyum, seolah yakin dengan ingatannya. "Saya ingat dengan jelas. Kamu bahkan sempat berbicara di panel tentang etika bisnis dan kesejahteraan karyawan. Kamu orang yang sangat inspiratif." Pak Raka mendengus, jelas tidak senang mendengar percakapan itu. "Cukup. Kita fokus saja ke tujuan. Saya tidak mau mendengar basa-basi." Ilham mengangguk, menutup pembicaraan. Tapi hatinya bergetar. Isyarat itu seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Sebuah pengingat bahwa ia bukan sekadar sopir yang bisa diremehkan seenaknya. Meski ia mencoba merendah, dalam hatinya ada sedikit rasa lega, seperti ada saksi yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Perjalanan berlanjut dengan ketegangan yang terasa menggantung. Sesekali klien itu kembali menatap Ilham, seolah tak percaya dengan peran yang ia mainkan. Pak Raka pun terlihat gelisah, mungkin merasa terusik. Setelah mengantar klien ke lokasi pertemuan, Ilham menunggu di parkiran. Ia memejamkan mata, mengatur napas panjang. Rasa sakit karena penghinaan kemarin masih ada, tapi hari ini sedikit berbeda. Ada percikan harapan yang tumbuh. "Ya Allah, mungkin ini awal dari jawaban MU," bisiknya. "Tapi aku harus tetap sabar, jangan tergesa-gesa." Menjelang sore, klien itu keluar dari gedung. Sebelum masuk mobil, ia mendekati Ilham dan berkata pelan, "Saya kagum kamu tetap rendah hati. Dunia butuh pemimpin seperti kamu." Kalimat itu membuat dada Ilham hangat. Namun ia hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Mohon doakan saya agar tetap istiqomah." Dalam perjalanan pulang,
Pak Raka tidak berkata apa-apa, hanya sesekali melirik ke arah Ilham dengan pandangan aneh. Diamnya bukan tanda damai, melainkan tanda ia mulai curiga. Dan Ilham tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, di rumah, Ilham menatap laptopnya lama. Ia memikirkan pertemuan tadi, ucapan klien itu, dan ekspresi Pak Raka. Ada perasaan campur aduk, sedikit bangga, sedikit cemas, tapi juga semakin yakin bahwa waktunya untuk membuka jati diri semakin dekat. Hari itu langit tampak mendung sejak pagi. Ilham sudah berada di depan rumah Pak Raka sejak subuh. Seperti biasa memanaskan mobil dan memeriksa setiap detail. Namun ada rasa berbeda di dadanya. Entah kenapa. Sejak kejadian kemarin, saat klien mengenalinya, hatinya tak bisa berhenti berdebar. Ia tahu cepat atau lambat semua yang ia sembunyikan akan terbongkar. Tapi ia masih ingin melihat sampai sejauh mana kesabaran bisa ia jaga. Pak Raka keluar rumah dengan ekspresi murung. Namun kali ini, bukannya langsung naik mobil, ia menerima sebuah amplop dari kurir yang baru datang. Ilham sempat melihat logo di amplop itu, logo perusahaan investasi terkenal. Pak Raka membuka amplop itu dengan cepat, membaca isinya. Lalu senyum licik muncul di wajahnya. Malam ini kita ada jamuan makan malam dengan calon investor besar. Katanya singkat sebelum masuk ke mobil. Pastikan mobil siap. Jangan ada masalah sedikit pun. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu tegang. Pak Raka tampak gelisah. Sesekali menelpon sekretarisnya, memeriksa ulang dokumen dan proposal. Sementara Ilham hanya fokus mengemudi. Tetapi dalam hati ia penasaran. Nama perusahaan investasi yang tertera di amplop itu adalah salah satu investor yang sempat menghubunginya beberapa minggu lalu, menawarkan dana besar untuk mengembangkan bisnis transportasinya. Siang hingga sore, jadwal Pak Raka padat. Ilham terus menunggu di mobil, berusaha tetap tenang. Menjelang malam, mereka berangkat menuju restoran mewah di pusat kota. Jalanan berlampu kuning keemasan. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya. Ilham mengemudi perlahan, merasakan detak jantungnya semakin cepat seiring mereka mendekati lokasi. Restoran itu elegan, dengan interior kayu dan lampu gantung kristal. Begitu mobil berhenti, Ilham turun cepat, membuka pintu untuk Pak Raka. "Tunggu di sini," kata bosnya singkat. Ilham mengangguk, tapi dalam hati ia tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Ia memutuskan untuk masuk ke area lounge restoran setelah memastikan mobil aman. Di dalam, suasana terasa mewah dan sedikit menekan. Meja-meja dipenuhi tamu berjas rapi. Ilham melihat dari kejauhan. Pak Raka sedang berbicara dengan beberapa pria dan wanita berwajah serius. Salah satunya, membuat napas Ilham tercekat, adalah investor yang beberapa hari lalu mengirim pesan padanya. Salah satu investor itu menoleh ke arah Ilham, lalu tersenyum ramah, seolah mengenali. Ia melambaikan tangan memanggil Ilham mendekat. Ilham berdiri sejenak, ragu, namun akhirnya melangkah dengan tenang. Pak Raka menoleh. Wajahnya berubah seketika. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sopir, bukan tamu." Desisnya pelan tapi tajam. Namun investor itu berkata, "Oh, jadi kamu bekerja di sini? Saya baru saja bercerita pada teman-teman tentang presentasimu bulan lalu. Kamu benar-benar membuat kami kagum." Meja mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Ilham. Ilham menundukkan kepala sedikit, menjaga wibawanya. "Terima kasih, Pak. Saya hanya kebetulan di sini malam ini." Namun ekspresi tenangnya justru membuat Pak Raka semakin gusar. "Kembali ke mobil," bentak Pak Raka, mencoba menyelamatkan gengsinya di depan investor. Ilham hanya mengangguk dan melangkah mundur perlahan. Tapi tatapan investor itu mengikuti, seperti memendam rasa penasaran. Adegan itu meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Di luar restoran, Ilham berdiri sebentar sebelum kembali ke mobil. Tangannya menggenggam erat setir. Perasaan bercampur aduk, lega, marah, cemas, dan entah kenapa, sedikit puas. Ia tahu pertemuan itu bukan kebetulan. Seakan Allah sedang mengatur semuanya. "Ya Allah, beri aku petunjuk."
Jika saatnya hampir tiba, bimbing aku agar tidak salah langkah, bisiknya. Malam semakin larut, udara dingin menusuk kulit. Ilham menunggu dengan sabar di mobil, meski pikirannya terus berputar. Kata-kata investor itu masih terngiang. Wajah Pak Raka yang panik juga tak bisa ia lupakan. Ada sesuatu yang akan berubah setelah malam ini. Ia bisa merasakannya. Ketika Pak Raka akhirnya keluar dari restoran, ekspresinya berbeda. Ada rasa kesal, mungkin juga cemas. Ia masuk ke mobil tanpa berkata sepatah kata pun. Perjalanan pulang berlangsung hening. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Tapi di dalam hati, Ilham merasa babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Pagi setelah makan malam itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk. Tapi hati Ilham terasa panas. Peristiwa semalam masih membekas jelas. Tatapan investor yang mengenalinya, ekspresi panik Pak Raka, dan suasana restoran yang mendadak hening saat namanya disebut. Ia tahu, cepat atau lambat semuanya akan meledak. Hari itu jadwal Pak Raka padat. Ilham mengantar ke beberapa lokasi rapat. Sepanjang hari, suasana di dalam mobil terasa menegangkan. Pak Raka jarang bicara, hanya sesekali mengomel kecil. Namun dari nada suaranya, jelas ia sedang memikirkan sesuatu. Seolah-olah ia mulai curiga pada siapa sebenarnya sopir mudanya ini. Menjelang sore, telepon Pak Raka berdering. Suaranya berubah ramah. Ya, tentu. Saya akan datang malam ini. Terima kasih atas undangannya. Setelah menutup telepon, ia berkata singkat pada Ilham. Siapkan dirimu. Kita ada jamuan makan malam lagi. Kali ini jangan membuat saya malu. Ilham mengangguk. Dalam hati, ia menarik napas panjang. Mungkin ini saatnya. Gumamnya pelan. Malam itu mereka tiba di sebuah ballroom hotel mewah. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat, membuat ruangan tampak megah. Investor yang sama seperti malam sebelumnya sudah menunggu. Kali ini bersama beberapa pemimpin perusahaan besar lainnya. Musik lembut terdengar. Tamu-tamu mengenakan jas dan gaun elegan. Pak Raka masuk dengan percaya diri, membawa setumpuk proposal. Ilham berdiri di belakang, menjaga sikap. Namun kali ini, salah satu investor mendekatinya. Ilham, senang sekali kamu datang. Kami baru saja membahas proyekmu, katanya dengan senyum lebar. Ruangan mendadak hening. Beberapa kepala menoleh. Pak Raka tampak tertegun. Apa maksud Anda? Tanyanya. Suaranya bergetar. Investor itu tampak heran. Kamu tidak tahu? Ilham ini CEO dari startup transportasi yang sedang naik daun. Perusahaannya baru saja menutup pendanaan seri A. Kami bahkan mempertimbangkan kemitraan strategis dengannya. Semua mata kini tertuju pada Ilham. Wajah Pak Raka memucat, seolah darahnya menghilang. Apa benar itu? Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Ilham melangkah maju, menatap semua orang dengan tenang. Ya, benar. Jawabnya mantap. Nama saya Ilham, dan saya pendiri sekaligus CEO dari Transmove. Ia menghela napas panjang, suaranya tetap lembut. Saya memilih menjadi sopir pribadi beberapa bulan terakhir bukan karena saya butuh pekerjaan ini, tapi karena saya ingin melihat sendiri bagaimana para pemimpin memperlakukan orang di bawah mereka. Kejutan itu membuat ruangan benar-benar hening. Investor tampak kagum, sementara wajah Pak Raka semakin pucat. Ia membuka mulut, mencoba berkata sesuatu, tapi kata-katanya tercekat. Ilham melanjutkan, kali ini dengan nada suara yang lebih dalam. Selama ini saya mendengar banyak cerita tentang bagaimana perusahaan Anda memperlakukan karyawan. Saya ingin merasakannya sendiri sebelum memutuskan apakah layak bekerja sama. Dan sekarang saya tahu jawabannya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang Pak Raka dengan tatapan heran. Ada pula yang tampak kecewa. Pak Raka menelan ludah. Keringat mulai bercucuran di dahinya. Ilham menatapnya sejenak. Saya tidak menyimpan dendam pribadi, Pak. Tapi perlakuan yang saya terima setiap hari mengajarkan saya sesuatu. Kekuasaan bisa membuat seseorang lupa diri. Saya berharap semua ini menjadi pelajaran. Suasana menjadi berat.
Para investor terlihat serius. Beberapa bahkan tampak terkesan dengan ketenangan Ilham. Salah satu dari mereka berkata, "Ini luar biasa. Jarang ada pemimpin yang mau turun ke bawah seperti ini. Saya rasa kita perlu bicara lebih jauh tentang kolaborasi." Pak Raka hanya bisa menunduk. Rasa malu, marah, dan takut bercampur menjadi satu. Ilham tetap tenang, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat kepada para tamu. "Terima kasih sudah mendengarkan," katanya sebelum mundur beberapa langkah. Malam itu, perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Pak Raka duduk di kursi belakang, tidak lagi memarahi Ilham. Wajahnya kosong, seperti sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Ilham memegang setir dengan mantap. Dadanya terasa lega. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap dengan sendirinya. Setibanya di rumah Pak Raka, pria itu turun tanpa berkata apa-apa. Ilham hanya melihat punggungnya yang terlihat lebih rapuh dari biasanya. Dalam hati, Ilham berbisik, "Ya Allah, semoga ini menjadi awal perubahan baginya, bukan hanya akhir dari kesombongan." Malam itu Ilham pulang dengan perasaan yang berbeda. Ada beban yang terangkat dari dadanya. Namun ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada keputusan yang harus ia ambil, dan konsekuensi yang harus dihadapi. Malam setelah pengungkapan identitas itu terasa panjang. Ilham duduk di kamarnya. Lampu kecil menyala redup. Wajahnya masih terbayang reaksi orang-orang di ruang makan semalam. Keterkejutan, kekaguman, dan tatapan kosong Pak Raka yang seperti kehilangan pijakan. Hatinya sedikit lega, tapi juga berat. Ia tahu pengungkapan itu akan menimbulkan gelombang besar, dan gelombang itu baru saja mulai bergerak. Pagi berikutnya, suasana terasa janggal. Saat Ilham datang untuk menjemput, pintu rumah besar itu tidak segera terbuka seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, Pak Raka keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya wajah yang tampak letih dan lebih tua dari kemarin. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Perjalanan pagi itu sunyi. Mobil melaju pelan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sesampainya di sebuah taman kota yang sepi, Pak Raka meminta Ilham berhenti. Ia keluar dari mobil, berjalan menuju bangku kayu, lalu duduk. Ilham mengikuti dengan tenang, berdiri beberapa langkah di hadapannya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Suara Pak Raka terdengar berat. Tangannya gemetar. Ia menunduk. "Selama ini aku terlalu keras. Aku memperlakukanmu seperti sampah. Padahal kamu jauh lebih terhormat dari aku." Ilham menarik napas panjang, lalu duduk di bangku yang sama, memberi jarak sopan. "Pak, saya tidak mencari permintaan maaf," ucapnya tenang. "Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa setiap kata yang Bapak ucapkan pada orang lain bisa menjadi beban yang berat. Tidak semua orang mampu menahan amarahnya. Tidak semua orang sekuat itu." Pak Raka mengangkat wajahnya. Ada kilatan penyesalan di matanya. "Kamu tidak mengerti. Tekanan di dunia bisnis membuatku harus seperti ini. Kalau aku terlihat lemah, semua akan menginjakku. Aku harus keras." Ilham menatapnya dalam-dalam. Menjadi tegas berbeda dengan menjadi kasar. "Pak, tegas membuat orang menghormati. Kasar hanya membuat orang takut. Saya belajar dari pengalaman. Seorang pemimpin yang baik bukan yang ditakuti, tapi yang diikuti karena orang percaya padanya." Kata-kata itu membuat Pak Raka terdiam lama. Nafasnya memburu. "Aku kehilangan banyak karyawan akhir-akhir ini. Mereka resign tanpa alasan jelas. Mungkin karena sikapku." Ilham mengangguk pelan. "Mungkin, Pak. Orang bekerja bukan hanya karena gaji. Mereka juga butuh dihargai. Mereka ingin merasa berarti." Suasana hening. Angin sore bertiup pelan, membawa daun-daun kering jatuh di sekitar mereka. Pak Raka memejamkan mata. Suaranya lirih. "Kamu tahu, semalam aku hampir dibatalkan investasiku. Tapi para investor bilang, mereka akan memberi kesempatan kalau aku berubah. Itu artinya, nasib perusahaanku ada di tanganmu."
Ilham menarik napas panjang. Ada konflik dalam dadanya. Ia tidak ingin menjadi sosok yang menjatuhkan, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan perilaku buruk yang ia saksikan. Saya tidak akan menjatuhkan siapapun, Pak. Tapi saya juga tidak akan membiarkan perusahaan yang saya dukung menyakiti orang-orangnya. Jika saya memilih bekerja sama, itu berarti Bapak harus siap berubah. Bukan untuk saya, tapi untuk semua yang bekerja di bawah Bapak. Pak Raka menunduk lagi, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Ajari saya. Tunjukkan bagaimana caranya menjadi pemimpin yang benar. Ilham menatapnya lama, kemudian berdiri. Saya tidak bisa mengubah Bapak, Pak. Hanya Bapak sendiri yang bisa. Saya hanya bisa memberi kesempatan. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Mereka berjalan kembali ke mobil. Perjalanan pulang masih sunyi, tetapi sunyi yang berbeda. Bukan lagi dingin, melainkan seperti awal dari sesuatu yang baru. Pak Raka tampak lebih tenang, seakan mulai menerima kenyataan. Sesampainya di rumah, ia menatap Ilham dari kursi belakang sebelum turun. Terima kasih untuk kesabaranmu, katanya pelan, lalu berjalan masuk. Ilham duduk diam beberapa saat, menatap ke depan. Di dadanya, ada rasa lega bercampur haru. Ia memejamkan mata, berbisik. Ya Allah, jika ini jalannya, maka bimbinglah dia agar benar-benar berubah. Jangan biarkan kesombongan menguasai hatinya lagi. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga masuk melalui kaca mobil, menerangi wajah Ilham yang kini terlihat lebih tenang. Ia tahu percakapan tadi bukan akhir, tapi awal dari ujian baru. Namun untuk pertama kalinya sejak hari pertama ia menjadi sopir, ia merasa ada secercah harapan. Hari-hari setelah percakapan di taman itu berjalan dengan suasana yang berbeda. Pak Raka mulai terlihat lebih tenang. Ia tidak lagi berteriak pada Ilham di pagi hari, bahkan sesekali mengucapkan terima kasih saat turun dari mobil. Namun di hati Ilham, ada pergolakan yang lebih besar. Ia harus segera membuat keputusan. Investornya menunggu jawaban. Perusahaannya siap berkembang pesat, tapi itu berarti ia juga harus menentukan apakah akan melibatkan perusahaan milik Pak Raka, perusahaan yang dulu membuatnya hampir kehilangan kesabaran. Pagi itu, Ilham menerima panggilan dari asistennya. Bos, investor minta kepastian. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Ilham menatap ponselnya lama, sebelum menjawab. Baik, kita atur pertemuan besok malam. Saya akan sampaikan keputusan saya di sana. Suaranya tegas, tapi hatinya berdebar. Sepanjang hari, Ilham mengamati Pak Raka dari kaca spion. Pria itu kini lebih sering diam, seolah sedang memikirkan banyak hal. Di satu titik, ia berkata lirih. Aku tidak tahu apakah aku bisa berubah seperti yang kamu harapkan, Ham. Tapi aku sedang mencoba. Kata-kata itu menusuk hati Ilham. Ia tahu, perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Tapi ia juga tahu, memberi kesempatan adalah bagian dari ujian yang harus ia jalani. Malam itu, setelah pulang, ia menatap langit-langit kamarnya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, beri aku kebijaksanaan untuk mengambil keputusan ini. Jangan biarkan nafsu atau dendam yang bicara. Bimbing aku agar pilihanku membawa kebaikan bagi banyak orang. Keesokan malam, pertemuan diadakan di ballroom hotel yang sama. Meja bundar besar telah disiapkan, dengan para investor duduk menunggu. Pak Raka datang dengan wajah tegang. Ia membawa beberapa dokumen, mungkin berharap keputusan Ilham akan menguntungkan dirinya. Ilham masuk ruangan dengan langkah tenang, mengenakan setelan jas sederhana namun rapi. Semua mata tertuju padanya. Salah satu investor membuka pembicaraan. Ilham, kami ingin mendengar keputusanmu. Apakah kita akan melibatkan perusahaan Pak Raka dalam kerjasama ini? Hening. Ilham menarik napas dalam-dalam, lalu menatap semua yang hadir. Saya sudah memikirkan ini dengan sangat serius. Saya tidak ingin keputusan ini hanya berdasarkan emosi atau pengalaman pribadi saya. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara mantap. Saya bersedia melibatkan perusahaan Pak Raka,
Tapi dengan syarat yang jelas. Setiap karyawan harus diperlakukan dengan hormat. Tidak ada lagi penghinaan. Tidak ada lagi ancaman yang membuat mereka bekerja dalam ketakutan. Ruangan terdiam. Para investor tampak terkesan dengan ketegasan Ilham. Jika syarat ini dilanggar, lanjut Ilham, saya akan menghentikan kerjasama tanpa kompromi. Saya ingin membangun bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga menjaga martabat setiap orang yang terlibat di dalamnya. Pak Raka menunduk. Wajahnya memerah. Suasana tegang. Namun akhirnya ia mengangkat kepala dan berkata dengan suara bergetar. Saya terima syarat itu. Saya tahu saya harus berubah. Dan saya akan berusaha. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan dan menebus kesalahan saya, maka saya siap. Para investor saling pandang, lalu mengangguk. Baik, kata salah satu dari mereka. Maka kita akan melanjutkan kerjasama sesuai keputusan ini. Suasana di ruangan menjadi lega. Namun hati Ilham masih berat. Ini bukan kemenangan pribadi baginya. Ini adalah ujian yang ia pilih untuk jalani. Ia menatap Pak Raka sekali lagi, lalu berkata dengan tenang. Saya percaya Bapak bisa melakukan ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan. Malam itu, setelah pertemuan usai, Pak Raka menghampiri Ilham di parkiran. Terima kasih, katanya pelan, suaranya tulus. Kamu bisa saja menghancurkan saya malam ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bahkan memberi saya kesempatan. Saya tidak akan melupakannya. Ilham hanya tersenyum tipis. Kesempatan itu bukan dari saya, Pak. Itu dari Allah. Dia yang mengatur semua ini. Jangan sia-siakan. Pak Raka mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku akan berusaha. Perjalanan pulang malam itu terasa berbeda. Tidak ada lagi dingin yang menusuk. Hanya keheningan yang menenangkan. Seolah angin malam ikut membawa rasa harapan baru. Ilham memegang setir dengan mantap. Dalam hati ia merasa babak akhir dari perjalanan ini sudah semakin dekat. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan besar itu. Perubahan perlahan mulai terlihat. Pak Raka yang dulu selalu berteriak kini mulai menyapa karyawannya dengan senyum. Bahkan sesekali berbincang ringan dengan satpam dan office boy. Banyak yang terkejut melihat perubahan itu. Bisikan-bisikan di kantor berubah dari ketakutan menjadi harapan. Ilham mengamati semua itu dengan hati yang tenang. Setiap pagi, ia masih mengemudi seperti biasa. Namun suasana mobil kini berbeda. Tidak ada lagi bentakan. Kadang-kadang bahkan ada obrolan ringan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ujar Pak Raka suatu pagi dengan nada lebih lembut. Aku baru sadar, selama ini aku memimpin dengan cara yang salah. Aku pikir kekerasan membuat orang menghormati, ternyata hanya membuat mereka menjauh. Ilham menoleh sebentar melalui kaca spion, lalu tersenyum. Bapak baru saja mengambil langkah yang paling sulit, mengakui kesalahan. Itu awal yang baik. Hari itu, setelah mengantar Pak Raka ke sebuah acara penghargaan, Ilham diminta untuk ikut masuk. Awalnya ia ragu, tapi Pak Raka meyakinkannya. Kamu harus ada di sini. Tanpamu, aku tidak akan sampai di titik ini. Di atas panggung, ketika menerima penghargaan atas dedikasi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pak Raka berdiri di depan mikrofon, suaranya bergetar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang selama ini tidak hanya menjadi sopir saya, tapi juga guru saya. Ia mengajarkan saya arti kesabaran, hormat, dan kepemimpinan yang sebenarnya. Ilham, berdirilah. Seluruh ruangan menoleh ke arah Ilham. Ia berdiri dengan ragu. Jantungnya berdetak kencang. Tepuk tangan bergema. Mata Ilham berkaca-kaca. Ia tidak pernah mencari pengakuan. Tapi momen itu seperti penutup yang manis bagi semua luka yang pernah ia alami. Setelah acara selesai, mereka berjalan keluar bersama. Di halaman, angin malam bertiup lembut. Pak Raka berhenti, menatap Ilham. Aku berjanji akan menjalankan perusahaan ini dengan cara yang berbeda. Aku ingin karyawanku pulang setiap hari dengan bahagia, bukan dengan rasa takut.
Dan semua itu karena kamu sudah menunjukkan jalannya. Ilham menatapnya lama, lalu mengangguk. Pak, semua ini bukan karena saya. Ini karena Allah mengatur kita bertemu. Dia yang memberi saya kesabaran, dan memberi Bapak kesempatan untuk berubah. Saya hanya menjalankan bagian saya. Pak Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu apakah saya bisa menebus semua kesalahan saya di masa lalu. Ilham tersenyum tipis. Bapak tidak perlu menebus semuanya sekaligus. Cukup berubah dari hari ini. Lakukan yang benar, meski sulit. Itulah cara terbaik untuk menebus masa lalu. Malam itu, Ilham memutuskan untuk berhenti menjadi sopir pribadi. Bukan karena ia marah atau ingin pergi, tapi karena misinya sudah selesai. Saat ia menyerahkan kunci mobil untuk terakhir kalinya, Pak Raka menggenggam tangan Ilham erat-erat. Terima kasih, ucapnya tulus. Dalam perjalanan pulang dengan motornya sendiri, Ilham menatap langit malam yang bertabur bintang. Di dadanya ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Semua makian, semua penghinaan, semua air mata, ternyata membawa dirinya pada momen ini. Ia teringat ibunya, teringat ayahnya, dan teringat semua doa yang ia panjatkan. Ya Allah, bisiknya lirih. Engkau yang membolak-balikan hati. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk belajar sabar dan melihat keadilan MU dengan mata kepalaku sendiri. Semoga aku bisa menjaga hati ini agar tidak sombong. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena bahagia. Ilham tahu, ini bukan hanya akhir dari sebuah perjalanan, tapi juga awal dari perjalanan baru sebagai seorang pemimpin. Dan di balik semua itu, ada satu pelajaran yang ia pegang erat. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar harta seseorang, yang akan diingat orang bukan apa yang ia miliki, tetapi bagaimana ia memperlakukan orang lain.